Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang Jombingo yang ada berita terbaru terkait pelaporan ke kepolisian. Gitu ya. Jadi gue dapat info ini dari grup Telegramnya, ya. Jadi di sini dia ada salah satu orang yang ngechat gitu ya. DNA Pro, Net 89, dan ATG beritanya masuk TV nasional. Semoga berita Jombingo juga ke-up jadi berita nasional. Ya, seperti video gue sebelumnya, itu kan awalnya ya Jombingo ini diberitakan oleh salah satu TV nasional lah ya. Kalian juga udah pasti tahu gitu ya. Jadi dari situ udah kelihatan mereka ini apa namanya ya, berani nampilin diri. Walaupun di video awal gue ngebahas Jombingo, gue juga pernah ngomong ya, zaman sekarang investasi apapun gak menjamin ketika diliput sama media nasional itu aman dan bukan skema Ponzi ataupun penipuan. Gak menjamin seperti itu, bahkan sudah punya izin ataupun NIB-nya juga tidak menjamin akan hal itu. Yang perlu diwaspadai ketika kalian lihat sebuah investasi adalah lihat skemanya, lihat keuntungannya, profitnya, apakah masuk ke logika atau enggak. Dan misalkan di investasi tersebut kalian itu dipaksa terus menerus merekrut orang, mengajak orang, itu udah red flag ya. Dan di video gue sebelumnya gue juga ngomong kayak pemberitaan di media sosial itu di Jombingo, baik media tertulis ataupun video di YouTube gitu ya, dari beberapa media terkenal di Indonesia, itu ya gue bilang kalau ya sebenarnya hal ini bukan menjamin, karena bisa saja yang namanya reporter zaman sekarang butuh berita juga, butuh asupan juga. Jadi mereka akan coba lihat mana yang oke, seenggaknya terus dicek cuma mungkin ya media nasionalnya cuma ngecek oh ya mereka udah punya akte pendirian, NIB, NPWP, terus ada kantornya. Mungkin sebatas itu aja ya untuk reporter ataupun jurnalisnya, dan dia tidak tahu menahu dari dalamnya. Tapi memang ya kalau diberitakan itu harus adanya namanya analisa ataupun pengecekan lebih lanjut lah. Jadi jangan asal memberitakan, efeknya ketika orang melihat itu kan ya para pemain Ponzi ataupun leader mentor Ponzi ini kan ya pasti ngeklaim ini udah diliput media nasional, artinya kami tuh aman gitu ya. Jadi memang kalian wajib hati-hati, karena bukan kali pertama udah diliput media nasional. Terus scam waktu itu kalau nggak salah ada, gue lupa, pokoknya diliput sama Tribun kalau nggak salah, itu masuk YouTube juga gitu ya, sampai dia bikin acara di hotel. Cuma gue lupa nama aplikasinya apa karena terlalu banyak. Jadi memang yang harus lebih ekstra hati-hati dan mawas diri itu kalian. Kalau diajak investasi dengan keuntungan yang nggak logis sih sebenarnya ya simple banget, tinggalkan aja ya. Terus di sini ada screenshot dari grup ya Jombingo MZA Law Firm. Jadi di sini sudah bergabung di grup korban Jombingo MZA Law Firm. Izinkan kami mengucapkan keprihatinan kami atas masalah atau kasus ini. Setelah kami membaca dan mengamati diskusi yang sangat berdinamika dari pertanyaan dan perkembangan kasus di grup ini dan juga di media, maka yang bisa kita lakukan untuk pertama kali yaitu melakukan somasi kepada perusahaan atau BDO yang menaungi Jombingo. Oleh karena itu, kita memerlukan kronologis yang lengkap kepada para korban yang ada di sekitaran Jakarta melalui pertemuan langsung atau telekonferensi. Jika dalam somasi 1-3 tidak direspon oleh pihak terlapor, maka kita menempuh jalur hukum dengan membuat LP ke pihak kepolisian. Jika kerugian para korban mencapai 25 miliar, syarat LP ke Bareskrim, maka kita bisa melapor ke Bareskrim seperti kami lakukan pada kasus robot trading DNA Pro, Net 89,
dan ATG. Termasuk para korban syarat lainnya berdomisili di seluruh Indonesia. Jika tidak mencukupi nilai kerugiannya, maka kita melaporkan ke Polda Metro. Tapi domisili korban terbatas. Kita membuat LP sesuai disertai bukti yang lengkap dan konkret dan membutuhkan waktu juga materi yang tidak sedikit. Ya, memang nggak ada yang mudah nih melapor kayak gini ya. Bisa sedikit dan hal ini biasanya berat dilakukan oleh para korban. Oleh karena itu, sebelum memasuki ke persidangan kami lebih mengedepankan RJ. Apa nih ya? Ada agak kepotong di sini. Terus ini untuk grup Telegramnya ya. Jadi udah banyak yang join, cuman belum ada info lagi. Kalau nggak salah tadi tuh ada yang nge-share dari grup MZA-nya. Nah ini ya. Oh ini masih potongan juga. Oke bentar gue coba cari ya. Oke ini jadi lanjutannya. RJ, Restoratif Justice, yang artinya adanya perdamaian antar pelapor dan terlapor dengan menghentikan semua kerugian kepada korban tanpa harus masuk ke ranah pengadilan dikarenakan membutuhkan waktu yang lama. Contohnya kasus yang kami tangani di DNA Pro, walaupun sudah ada putusan dari Hakim PN Bandung bahwa semua uang cash dan aset tersita dikembalikan kepada korban, tapi masih menunggu penjualan aset yang disita sehingga dari awal kasusnya sampai sekarang membutuhkan waktu 1 tahun lebih dan masih bergulir. Tapi setidaknya putusan pengadilan sekarang sangat pro terhadap kasus-kasus penipuan, penggelapan atau TPPU yang menghimpun dana masyarakat untuk investasi. Oh panjang ya, jadi kalian bisa baca di sini. Dan semoga sih bisa membantu ya. Dan memang tadi ya klaimnya dari mereka gitu kan, ini kan juga tidak membutuhkan dana yang sedikit. Pasti kalian akan keluar materi ya. Mungkin untuk pertama pastinya ongkos bolak-balik ya. Entah itu bensin, makan kalian bolak-balik. Mungkin juga butuh kuota untuk yang namanya kalian akses kembali bukti-bukti itu, terus ngeprint lah segala macam. Itu hal-hal yang sifatnya administratif, itu baru administratif, belum yang lainnya ya. Dan jujur kalau gue sendiri kurang begitu paham untuk pelaporannya seperti apa, tapi semoga bisa dibantu sama orang-orang yang memang kompeten di bidangnya ini ya. Konsinyasi kakak jangan lupa depositnya kakak hehehe /BU. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang gue bisa sampaikan gitu ya terkait Jombingo saat ini untuk pelaporannya. Dan untuk ini linknya nanti gue sematkan juga di kolom deskripsi buat kalian yang mau gabung ya di sini, yang merasa dirugikan dan juga pengen uang atau hak kalian itu balik ya. Semoga bisa membantu. Ini juga grup LBH dari Pak Roy Sakti ya. Jadi semoga yang terbaik tentunya, dan jadikan pengalaman ini ya pengalaman pembelajaran lah. Jangan akhirnya kalian jadi doyan sama Ponzi gitu ya. Semoga tidak lah. Ininya kalau kalian suka melihat orang lain menderita ya nggak tahu lah kalian itu wujudnya manusia atau bentuk padatan lain lah, nggak tahu lah ya. Oke, so mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.